pangsa pasar kami, sasaran kami itu anak sekolah atau anak generasi kekinian. Nah, karena selama ini kan kerupuk gadung itu sendiri dikenalnya sama generasi 30 tahun ke atas. Nah, itu kita pengen merambah ke generasi yang kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Mufti, usaha saya namanya Zulfa Snack, bertempat di Dukuh Wetan, RT 2 RW 5 Pituruh, Purworejo. Kebetulan saya usaha di bidang makanan ringan, khususnya makanan tradisional yaitu kerupuk gadung. Kami merintis usaha kerupuk gadung itu sejak 2016. Kami memproduksi kerupuk gadung itu awalnya karena potensi daerah ya. Di sini kebetulan banyak sekali umbi gadung yang sudah diproduksi oleh petani tetapi dijual keluar kota dalam bentuk mentah. Di sini banyak yang dijual langsung ke luar kota dalam bentuk curah, itu nanti tanpa merek. Akhirnya Pituruh itu kan nggak punya brand. Nah, dari situ muncullah kenapa tidak kita munculkan tuh kerupuk gadung dengan brand merek Pituruh atau Purworejo. Nama merek dari keripik gadung yang kami kelola itu Da Gadung, singkatan dari Ada Gadung. Awal mulanya target pasaran kita itu 30 tahun ke atas, karena kan yang mengenal gadung itu usia 30 tahun ke atas. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, generasi kekinian sudah mulai mengerti dengan kerupuk gadung itu apa. Kalau untuk distribusi dari petani itu kita diantar di sini. Nanti kita sesuaikan dengan spek yang kita inginkan. Enggak, sebelumnya kita sudah komunikasikan dengan petani. Kalau kita terima dengan kualitas yang putih, bersih, tidak berjamur, terus ukurannya juga seragam, dan yang pasti baru. Untuk proses pembuatannya kita sebenarnya sudah di bahan setengah jadi untuk diproduksi menjadi bahan jadi. Kalau dari kami itu sendiri, kerupuk dari petani, dari mitra, kita beli, lalu kita cuci kembali, terus kita kasih bumbu, direndam dengan bumbu, setelah itu kita jemur seperti ini, lalu setelah kering nanti kita goreng. Kalau pencucian, perendaman itu kurang lebih 2-3 jam, tetapi untuk pengeringannya itu sendiri bisa nyampe 3 hari. Kalau dari kerupuk Da Gadung itu sendiri ya, kita pastikan bahwa barang itu sudah bersih, tidak kotor lagi dari debu yang biasanya kan kalau di petani dijemur di bawah gitu aja ya. Kalau kita cuci, kita pastikan penjemurannya juga di atas, terus kita bumbuin di situ, jadi sudah gurih dulu sebelum digoreng. Nah, setelah itu baru kita kemas. Kalau kami ada beberapa kemasan, di sini ada kemasan yang ekonomis dan kemasan duduk. Nah, kalau untuk kemasan ekonomis kita pasarkan untuk pasaran umum, sedangkan yang untuk kemasan duduk biasanya itu untuk kelas menengah ke atas atau untuk expo. Kita punya produk turunan yaitu kesandung. Ya, di sini kesandung muncul itu karena ada ide. Sebenarnya kita muncul karena itu ada pengumuman lomba Krenova. Nah, dari situ saya pengen mencoba apa sih yang bisa dikembangkan dari kerupuk gadung itu. Ternyata di situ saya
telusuri, oh kita punya kelemahan di situ ya, kerupuk gadung dengan size kecil itu kita apa kita coba untuk dijadikan barang yang lebih bernilai lagi di sana. Nah, dari situ kita coba, awalnya kita bikin seperti pangsit, ternyata kurang kurang menarik. Akhirnya saya coba lagi, saya bikin seperti basreng, karena kan sekarang lagi trennya seperti basreng. Nah, itu kita kasih bumbu, kita kasih ke konsumen, diuji coba, ternyata bisa masuk. Nah, dari situ kita muncullah untuk memproduksi kesandung itu sendiri. Kesandung itu singkatan dari kreasi olahan gadung. Untuk varian rasa kesandung itu ada jagung, sapi panggang, terus ada pedas dan super pedas. Kita pakainya bumbu tabur, mengikuti tren. Mungkin nanti kalau trennya dari anak-anak kekinian berubah, ya kita akan berubah. Lebih panjang proses di kesandungnya, yaitu kan kita ada setelah pencucian, kita rendam lagi, setelah udah lembek gitu ya, kita blender seperti bubur. Nanti kita campur dengan tepung gaplek. Di sini kita tidak pakai tepung terigu karena saya pengen tuh waktu itu kan kita ikut Krenova, kreasi inovasi Purworejo. Nah, itu kita angkat di situ tidak pakai tepung terigu karena untuk mengurangi konsumsi gluten untuk anak-anak gitu ya. Nah, kita pakai tepung gaplek yang pasar lokal. Seperti itu. Nah, dari situ nanti dibentuk seperti basreng, kita goreng, kita kemas. Semua masih tradisional, belum ke arah yang modern. Tantangannya ya kita harus memperkenalkan produk gadung itu tidak beracun. Itu tantangan utama kami. Karena orang tahunya kalau gadung itu beracun. Nah, bagaimana kita meyakinkan konsumen bahwa gadung itu tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Itu tantangan utama kami. Untuk pengemasannya sendiri itu kan ada dua, yang ekonomis kita pakaikan plastik bening dengan ketebalan 0,8. Tapi untuk yang kemasan duduk kita pakainya aluminium foil dengan full print. Itu kita pasarnya untuk pasar menengah ke atas. Nanti kita pakaikan kardus dan dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Kalau untuk lokal atau pasar offline kita akan distribusikan sendiri, pakai motor atau pakai mobil, nanti tergantung kapasitas yang akan dikirim. Pemasaran terbanyak itu ada di Purworejo itu sendiri cukup banyak, terus Kebumen, terus ada di Semarang, itu kita juga bekerja sama dengan toko oleh-oleh Bandeng Erlina di sana. Itu ada sekitar 7 outlet di sana. Terus untuk di Bekasi juga kita ada mitra di sana. Untuk di Kalimantan itu juga kita ada mitra. Tapi untuk Kalimantan biasanya kita pengiriman dalam bentuk mentah karena kan beresiko kalau belum dalam bentuk matang. Nah, kita mengadopsi dari sales distributor besar ya. Kita sistemnya konsinyasi. Nah, kita terjun ke toko-toko, ada toko oleh-oleh, supermarket, ada minimarket juga, pokoknya market modern. Nah, di situ kita negosiasi dan kita masukkan barang kita. Nanti setelah terjual baru kita terima uang gitu. Lewat offline ke toko-toko, online juga, tetapi kalau online itu kurang karena saya sendiri itu sudah sibuk, jadinya belum terlalu maksimal. Ya, harapan saya gadung bisa ekspor ya. Kebetulan kita juga lagi negosiasi dengan buyer di luar negeri. Moga-moga gadung bisa deal untuk ekspor. Terus untuk kesandungnya ya sendiri itu nanti seiring berjalannya waktu, seiring dengan masukan-masukan yang kita terima, itu bisa diterima untuk generasi kekinian. Omset kami itu 1 bulan itu kurang lebih ya 10 juta.
dari Dagadung. Untuk kesandungnya sendiri karena memang masih baru, ya kita belum bisa pastikan berapa, omset kita. Kalau kita memulai usaha itu harus yakin yang pertama, yakin. Terus jika ada kendala di situ, misalkan ada masukan dari orang, itu jangan menjadikan kita terus down, tapi kita, "Oh oh iya masukan itu berarti kita harus perbaiki dan perbaiki semangat mboten dados itu down di kitanya," gitu. Nah, untuk jika nanti ada penjualan menurun atau apa, itu memang hal yang sudah biasa. Jadi kita memang namanya berjualan ada saatnya kita penjualan tinggi, ada saatnya penjualan rendah. Itu ya nanti kita pintar-pintar cari strategi di situ, melihat mana sih potensi pasar kita sebenarnya.